Udah tahajud, udah baca Quran bareng-bareng. Dan setiap pagi memang ada seorang nenek yang selalu bawa kue banyak banget tuh kayak gitu. Pemakaman 70 syuhada Uhud. Rasul sangat mencintai Jabal Uhud ini, Gunung Uhud ini. Tiap tahun Rasul pasti berziarah ke sini teman-teman sekalian sampai akhir. Wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan buat kita bisa sehat teman-teman sekalian. Maka bagi teman-teman yang sakit di tanah suci ini, di tempat-tempat mustajab doa untuk kesembuhan. Al-yatima fala taqhar, wa idza faradta fansab. Assalamualaikum. Ini hari keempat saya ada di Madinah dan saya sekarang jam setengah 6 udah mau sholat subuh. Tadi kita kesini sekitar jam setengah 4. Jadi tadi udah ngisi tausiah, udah tahajud, udah baca Quran bareng-bareng. Sekarang saya akan ajak teman-teman sekalian untuk hari ini kita mau ziarah ke Bukit Uhud, kemudian ziarah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain dan lain-lain di sekitar Madinah. Yuk ikuti terus perjalanan saya di sini. Yuk. Kakak makan roti ya kak? Enak rumput lautnya. Enak. Mau lagi? Jadi teman-teman sekalian, memang ada banyak cara bersedekah di tanah haram ini. Salah satu cara bersedekah adalah dengan memberikan roti-roti atau kue-kue kepada para jemaah, kurma, permen dan sebagainya. Dan setiap pagi memang ada seorang nenek yang selalu bawa kue banyak banget tuh kayak gitu. Setiap subuh selalu dibagikan kepada kami-kami yang kelaparan ini. Kan kalau sarapan kan baru ada jam 7 kan. Jadi kadang subuh-subuh ini lapar habis qiyamul-lail. Nah, itu ada nenek yang rutin ngasih roti terus kepada para jemaah. Jadi begitulah bagaimana orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ayo pulang. Pulang? Pulang? Assalamualaikum teman-teman sekalian. Sekarang kita mau menuju ke Quba, ke Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Dan kita disunahkan untuk wudhu dulu di hotel kita. Kemudian kita salat 2 rakaat di sana dan mendapatkan pahala 1 kali umrah insya Allah. Kita akan menuju ke sana. Yuk. Sekarang kita udah sampai ke Masjid Quba dan karena ini ada 11 bis, kita bis kedua. Jadi kita per grupnya per bis. Tapi totalnya karena ada 500 ya kita saling menunggu teman-teman sekalian. Dan kita akan foto dulu sebelum sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Foto dulu di depan Masjid Quba. Foto seluruh jemaah. Pokoknya di depan kamera.
banget. Ini di Masjid Quba lagi padat, jadi agak susah untuk foto. Tapi lagi diatur untuk foto-fotonya bersama 500 jemaah persaudaraan Indonesia. Sabar. Nunggu terus, sebentar. Sampai terus sholawat dalam hati. Nah teman-teman sekalian, inilah keadaan di dalam Masjid Quba. Semua orang sholat untuk mendapatkan pahala umrah insya Allah. Dan memang padat kelihatannya di luar, tapi di dalam ada spot-spot yang sebenarnya lega sih, sehingga kita bisa beribadah secara tenang. Nah setelah dari Masjid Quba ini, kita akan menuju ke tempat-tempat berikutnya. Ada Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat, dimana pada saat Rasul sholat dulu kan menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Tapi kemudian di tengah-tengah sholat ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi disebut sebagai Qiblatain atau dua kiblat. Kemudian kita nanti akan menuju ke Masjid Ahzab, Masjid 7 atau Masjid Khandaq, dan kemudian akan menuju ke Jabal Uhud. Itu yang paling penting. Yuk kita menuju ke sana. Waalaikumsalam. Ini vlog atas nama Anas. Lebih enak ya kalau pakai cadar tuh kayak gini teman-teman sekalian. Tuh kayak gini. Oke. Itu lebih enak soalnya kan kita bisa ngeliat orang-orang nggak bisa lihat kita. Coba sekarang jelasin itu Masjid Quba tuh nampak luar. Ya, Masjid Quba ini Masjid Quba tampak luar teman-teman sekalian. Jadi pokoknya kalau teman-teman mau ke Masjid Quba harus wudhu dulu ya. Dan ini cadar bermanfaat banget, kita bisa lihat orang-orang nggak bisa lihat kita teman-teman sekalian. Jadi Sepertinya hanya bermanfaat untuk Uma itu. sekalian, sekarang kita udah sampai di Jabal Uhud. Seperti yang sudah teman-teman tahu, kisah Jabal Uhud ini sangat mengharukan teman-teman sekalian. Ada 70 syahada Uhud menghafal Quran yang mati syahid di sini. Ceritanya panjang. Saya akan ceritakan nanti ketika di sana. Haji, terus apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji 35 halal. Jadi ini Jabal Rumat, Jabal yang Rasulullah meminta 50 para sahabat untuk memanah pasukan musuh dan jangan turun apapun yang terjadi. Tapi karena tidak mendengarkan kalimat dari Rasulullah, maka umat Islam mengalami kekalahan. Dan sebelah kanan ini adalah pemakaman 70 syuhada Uhud. Jadi ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat lainnya yang penghafal Quran dimakamkan di sini. Ya, kisah perang Uhud ini, Jabal Uhud ini sangat-sangat memilukan teman-teman sekalian. Banyak kisah-kisah yang memilukan. Ceritanya panjang ya. Salah satunya adalah kisah bagaimana tadinya awalnya itu ada 1000 pasukan Islam. Kemudian di tengah perjalanan ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang memprovokasi supaya jangan ikut perang. Sehingga 300 orang ikut kalimat Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini. Akhirnya umat Islam terpecah belah hingga 700 orang saja yang ikut perang. Terguncanglah jiwa pasukan muslim karena belum perang, belum apa-apa, sudah ada 300 sahabat-sahabat yang tidak ikut perang. 700 ini melawan 3000 orang-orang kafir Quraisy. Dan banyak kali sahabat-sahabat yang mengalami kisah yang sangat luar biasa dalam membela umat Islam. Jadi banyak kisah-kisah memilukan di perang Uhud ini, sehingga Rasul sangat mencintai Jabal Uhud ini, gunung Uhud ini. Tiap tahun Rasul pasti berziarah ke sini teman-teman sekalian, sampai akhir detik-detik wafatnya Rasul juga berziarah ke sini. Maka
Apa pelajaran dari perang Uhud adalah harus mengikuti kalimat-kalimat para pemimpin yang saleh, kalimat-kalimat Rasulullah SAW, kalimat pemimpin yang saleh. Karena kalau tidak berujung kecelakaan atau berujung keburukan kepada kaum itu sendiri. Masih ada. Dalam kejadian perang Uhud ini teman-teman sekalian, kejadian yang sangat memilukan. Karena apa? Karena sebanyak 70 para sahabat Rasulullah SAW mati syahid. Kita kenal dengan syahid Uhud, yang mereka adalah para penghafal Quran yang kuburnya ada di belakang kita ini. Siapa-siapa saja mereka, diantaranya adalah paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang kita kenal dengan julukan Asadullah atau singanya Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau pun mati syahid dalam keadaan yang sangat memilukan hati Rasulullah SAW. Beliau dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Budak tersebut atas suruhan dari seorang wanita bernama Hindun. Hindun itu siapa? Hindun adalah istri dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Pembesar dari kafir Quraisy. Maka ketika Wahsy, seorang budak ini, atas suruhan Hindun berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, maka kisah berikutnya adalah jenazah atau jasad dari Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ini disobek dadanya, kemudian dimakan jantungnya oleh Hindun. Karena Hindun sangat benci dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, karena menurut Hindun Hamzah adalah salah satu orang yang paling dia tidak suka, disebabkan karena pada saat perang Badar Hamzah menghabisi para keluarganya atau membunuh keluarganya Hindun. Jadi Hindun balas dendam pada saat perang Uhud ini teman-teman sekalian. Dirobek dadanya dan dimakan jantung dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu juga dimakamkan di belakang. Siapakah beliau ini? Mus'ab bin Umair, siapa beliau? Beliau adalah seorang laki-laki muda yang sangat tampan, kaya raya, luar biasa, yang berasal dari Mekah. Dan kemudian ketika beliau berhijrah menuju kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh keluarganya tidak menyukai langkah yang diambil oleh Mus'ab bin Umair, sehingga Mus'ab bin Umair dikurung, diisolasi, tidak lagi diberikan fasilitas hebat. Bahkan Rasul pernah mengatakan Mus'ab bin Umair ini orang yang bajunya paling bagus, sendalnya paling bagus, wangi, luar biasa. Tapi ketika masuk Islam menjadi seorang pemuda yang sosoknya sangat memilukan. Maka Rasul cukup bersedih melihat keadaan Mus'ab bin Umair yang ketika masuk Islam dalam keadaan luka-luka di tubuhnya akibat penyiksaan dari keluarganya sendiri, bajunya yang compang-camping, tapi beliau tetap kokoh dalam mempertahankan keimanannya. Maka Rasulullah SAW mengirimkan pemuda yang hebat ini, yang kokoh tauhidnya ini, untuk berdakwah ke Madinah. Walaupun orang-orang di Madinah belum sebagian besar melihat Rasulullah SAW, tapi mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salah satunya sebab jasa dari Mus'ab bin Umair. Lalu apa hubungannya Mus'ab bin Umair dengan kejadian Jabal Uhud? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada saat itu teman-teman sekalian memegang bendera, dan ketika pertarungan dimulai, tangan beliau ditebas oleh pasukan musuh sehingga bendera tersebut diletakkan ke tangan kirinya. Di tangan kirinya juga ditebas lagi sehingga beliau peluk bendera tersebut dengan dadanya. Kemudian akhirnya ia pun dibunuh sehingga mati syahid. Dan pada saat wafat dari Mus'ab bin Umair, bahkan kain kafan saja tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kalau kain kafan diangkat ke atas, maka terlihat kakinya. Kalau kain kafannya ditutup untuk menutup ke bawah, maka terlihat wajahnya. Maka Rasulullah SAW begitu mengingat jasa dari Mus'ab bin Umair yang dulunya kaya raya, tapi masuk Islam dengan pengorbanan yang luar biasa, sehingga akhir hayatnya bahkan kain kafan saja tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Bayangin hadirin, orang yang telah menyakiti hati Nabi, orang yang telah membunuh secara keji sang paman orang tua Nabi, datang menjumpai Rasul, mengetuk pintu rumahnya. Pintu itu dibuka oleh Rasulullah. Wahsy kemudian masuk Islam dan minta maaf, dan Rasul memaafkan Wahsy. Bapak Ibu, Wahsy ini sahabat yang sejak masuk Islam sampai akhir hayatnya nggak pernah berhenti menangis. Wahsy sang budak ini
sampai akhir hayatnya terus menangis. Menangisi apa? Bukan hanya menangisi kekejamannya di masa lalu, bukan hanya menangisi kejahatannya harus menombak dada sang paman Nabi, tapi Wahsy menangis karena nggak sanggup membayangkan betapa baiknya Rasulullah. Maka jika ada yang hari ini masih mendendam, malu sama Rasulullah, jika hari ini masih ada yang membenci, malu sama Rasulullah, jika hari ini apapun alasannya, pernah dizolimi, pernah disakiti, pernah difitnah, pernah dihina, pernah dicela, hari ini jangan sampai ada bekas. Maafkan mereka sebagaimana Rasul memaafkan Wahsy yang telah menombak dada sang paman. Enggak perlu nunggu mereka minta maaf, bahkan maafkan sebelum mereka meminta. Maka ada kisah dua orang kakak adik. Ini kisah pembelajaran untuk kita. Mereka terbaring tidak berdaya dan mereka saling berbicara satu sama lain. Bagaimana kita bisa berdiri di hadapan Rasul untuk melawan pasukan musuh, padahal kita dalam keadaan terbaring seperti ini. Maka kakak dan adik ini pun saling menyemangati satu sama lain. Wahai adik, saya seret tubuh kamu satu kali, berikutnya kamu seret tubuh saya satu kali. Begitu seterusnya sampai kita bisa berdiri tegak di hadapan Rasulullah SAW untuk membela agama ini. Maka kakak adik itu pun saling menyerap tubuh satu sama lain sampai berdiri di hadapan Rasul dengan tegak untuk kembali berperang membela agama ini, teman-teman sekalian. Apa pembelajaran yang kita bisa ambil dari dua kakak adik ini? Bahwa setiap ibadah harus dipaksakan, teman-teman sekalian. Setiap ibadah harus dipaksakan, setiap ibadah harus diusahakan. Sebagaimana setiap qiyamul dipaksakan, setiap baca Quran dipaksakan, setiap ibadah-ibadah yang lainnya paksakan diri, usahakan dengan sekuat tenaga. Sebagaimana dua kakak adik ini sangat bantu, tolong menolong satu sama lain. Mereka memaksakan diri mereka untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah dan Rasul. Pada saat itu umat Islam dikepung oleh orang-orang Yahudi dan kafir Quraisy. Mereka bersekutu, mereka bergabung, sehingga seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, yang dulunya beragama Majusi, yang kemudian memeluk Islam, mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk membuat parit di sekitar kota Madinah. Panjang paritnya sekitar 5 km dengan kedalaman 3 meter. Sehingga setiap orang, setiap sahabat harus menggali parit sedalam-dalamnya, sepanjang-panjangnya untuk bisa melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Sehingga pada saat itu musuh-musuh tidak bisa masuk ke Madinah. Tidak ada peperangan secara langsung, melainkan dengan panah, saling melempar panah saja. Dan pada saat itu ada salah seorang yang mencoba masuk, terperosok ke dalam parit dan kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi di masjid ini ada masjid-masjid sekelilingnya. Jadi total ada 7 masjid. Yang paling besar namanya Masjid Fat. Sekitarnya ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ja'mar, ada Masjid Utsman, ada Masjid Ali, ada Masjid Fatimah, dan sebagainya. Di Nabawi ini dan di Masjidil Haram selalu ada pembersih-pembersih, orang-orang yang membersihkan masjid dengan mobil kayak tadi. Jadi praktis dan cepat karena mereka langsung pakai mobil langsung. Dan sekarang oh iya, teman-teman juga lihat kan toko-toko banyak banget kan tulisan-tulisan bahasa Indonesia. Saking banyak banget jemaah Indonesia, jadi toko-tokonya pakai bahasa Indonesia. Yuk kita keliling lagi. Dan teman-teman sekalian, sekarang karena teman-teman sekalian pas ini terlambat untuk datang ke Madinah ini, jadi saya akan ajak mereka untuk melihat ke kubah yang berwarna hijau, ke pemakaman Baqi. Jadi ini waktunya, karena santai, jemaah-jemaah lagi pada istirahat, sehingga saya nggak menemani jemaah itu pada hari ini, pada siang ini lebih tepatnya, karena tadi pagi berkunjung ke berbagai macam tempat. Jadi sekarang saya mau bawa santri-santri dan ustadzat Muslimufat untuk menuju ke kubah hijau dan ke pemakaman Baqi. Assalamualaikum. 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 Masuk vlog Uma nih. Jadi teman-teman sekalian, setelah anak-anak ini berada di Madinah, terus ternyata pada kecapean jadi demam. Tuh abang tuh lagi badannya hangat ya, abang panas ya badannya ya.
Abang badannya anget, tadi muntah. Pijitin mbahnya. Dipijitin sama Mbak Ung tuh. Terus kakak juga badannya pegel, kakinya pegel. Anak-anak tadi ke Raudhah, ke makam Rasul, jalan kakinya jauh ya kak? Ya kak, jauh nggak? Lari-lari, nggak digendong ya? Jadi pegel, jadi kalau ada pegel-pegel, nggak dipijit deh. Cepet sembuh nih anak-anak ya, cepet sembuh ya. Karena besok kita mau ke Mekah, mau umrah, oke? Harus sembuh, abang juga sembuh ya nak ya. Kalau kita udah ketemu itu, dipijitin, dipijitin tuh, biar cepat sehat ya. Pijitin kok ya, pijitin, biar sehat nih. Oke, sudah sehat. Sudah. Nih, udah ini ya pijitin. Abang ketawa ya. Kakak lagi menghibur abang, gimana coba? Biar abang ketawa gimana? Abang ketawa deh. Cepet sembuh ya nak. abang mau ketawa nggak jadi. Ketawa aja bang, nggak apa-apa. Tahu aja bang. Ya, Abang ketawa bang. Gimana lagi kali kak? Lagi kak, bikin abang ketawa kak. Gimana kak? Minum. Odong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Belakang. Hah? Bilang belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.